Siapa di sini yang pernah merasakan sakit kepala, lalu langsung googling? Dan 5 menit kemudian, kita yakin kita kena penyakit langka yang namanya super susah disebut. Nah, kalau itu kamu, jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Yang kita alami itu punya nama, cyberkondria. Dan hari ini kita akan bahas apa itu, kenapa ini berbahaya, dan bagaimana caranya kita bisa berhenti googling setiap kali ada gejala aneh. Oke, jadi cyberkondria itu pada dasarnya adalah kecemasan berlebihan tentang kesehatan diri yang dipicu oleh pencarian informasi kesehatan online. Ini kayak versi modern dari hypochondriasis, si penyakit merasa sakit. Tapi pemicunya adalah internet. Coba bayangkan, kamu batuk ringan, kamu googling, batuk ringan. Internet tidak akan menunjukkan 99% kemungkinan itu flu biasa. Tapi, internet akan langsung menyodorkan artikel tentang pneumonia, TBC, bahkan kanker paru-paru. Kenapa? Karena informasi itu lebih sering diklik, lebih viral. Algoritma mesin mencari itu dirancang untuk engagement, bukan untuk diagnosis. Mereka nggak peduli kamu jadi panik, yang penting kamu klik. Jadi kita terjebak dalam siklus, gejala kecil, mencari, kecemasan memuncak, mencari lagi, panik. Ini bisa sangat mengganggu kualitas hidup loh. Ada beberapa alasan kenapa Google itu bukan alat yang tepat untuk mendiagnosis diri sendiri. Alasan pertama, kurangnya konteks. Dokter melihat kamu secara utuh. Usia, riwayat medis, gaya hidup, dan mereka melakukan pemeriksaan fisik. Google cuma punya kata kunci. Alasan kedua, bias informasi. Coba deh kamu ketik gejala apapun. Yang muncul pasti penyakit yang paling dramatis dan mengancam jiwa. Ini namanya bias konfirmasi. Kita cenderung hanya melihat informasi yang menguatkan ketakutan kita, padahal kemungkinan besar gejala itu super umum dan tidak berbahaya. Alasan ketiga, dan ini yang paling ironis, kecemasan itu sendiri bisa menimbulkan gejala fisik. Iya, ketika kamu panik, tubuh merilis hormon stres. Detak jantungmu bisa cepat, otot tegang, bahkan bisa pusing. Kamu lalu googling detak jantung cepat, dan siklusnya dimulai lagi. Kamu mengira itu penyakit, padahal itu cuma efek samping dari kecemasanmu sendiri. Oke, lalu bagaimana cara kita mengendalikan si cyberkondria ini? Langkah pertama, tentukan batasan waktu googling. Kalau kamu harus mencari info, batasi maksimal 5-10 menit dan hanya dari situs resmi seperti Kemenkes atau jurnal kesehatan terpercaya. Setelah itu tutup laptop dan lakukan hal lain. Langkah kedua, terapkan aturan 24 jam. Setiap ada gejala baru, jangan langsung googling. Tunggu 24 jam. Biasanya gejala minor seperti sakit kepala ringan atau pegal-pegal itu hilang dengan sendirinya setelah istirahat. Kalau setelah 24 jam masih ada dan makin parah, baru kamu cari info. Atau lebih baik lagi, hubungi dokter. Langkah ketiga, bedakan perasaan dengan fakta. Kalau kamu merasa cemas, sadari bahwa itu hanya perasaan, bukan bukti diagnosis. Ucapkan pada diri sendiri, aku cemas karena googling, bukan karena aku benar-benar sakit. Self-talk positif itu penting. Langkah keempat, cari tahu sumber informasi yang benar. Kalau kamu memang punya kekhawatiran, konsultasi itu jauh lebih baik daripada mencari sendiri. Manfaatkan layanan telemedicine atau langsung buat janji dengan doktermu. Mereka lulus kuliah belasan tahun untuk ini. Google tidak. Intinya, internet adalah alat yang luar biasa. Tapi ia bisa jadi pedang bermata dua untuk kesehatan mental kita. Mengambil kendali atas pencarian kesehatanmu adalah kunci. Jangan biarkan scroll di internet merampas ketenangan pikiranmu. Jadi mulai sekarang, setiap kali tanganmu gatal mau googling gejala pusing di pagi hari, ingat pesan ini, stop googling gejala. Hubungi profesional jika kamu benar-benar khawatir. Itu dia pembahasan kita tentang cyberkondria. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu, komen di bawah apa gejala paling aneh yang pernah kamu googling, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.